Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Muhammadinil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, pada kali ini yang akan kita bahas, dalam kitab dijelaskan bahwa di padang mahsyar kelak nanti, padang mahsyar itu matahari sejengkal di atas kepala kita. Jadi matahari sejengkal di atas kepala kita. Jadi maka bagi orang yang memiliki banyak dosa, bagi orang ketika di dunia, ketika masih hidup, dia itu sering berbuat dosa. Tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, tak pernah berpuasa, tidak pernah melakukan amal baik, selalu melakukan hal-hal yang buruk. Maka di padang mahsyar nanti, dia akan merasakan betapa begitu panasnya matahari yang sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan. Jadi di padang mahsyar nanti, bangunlah sebuah kelompok, berdirilah sebuah kelompok. Kemudian kelompok itu menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika kelompok ini menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapa seluruh kami. Untuk itu tolonglah menghadap kepada Allah, wahai Adam. Kapan pengadilan dimulai?" Maka di pada mahsyar nanti, semua manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Semua manusia gelisah, semua manusia sedih, galau semuanya. Kenapa mereka gelisah? Kenapa mereka sedih? Karena di padang mahsyar nanti orang-orang sedih, gelisah karena sudah kepanasan, sedangkan pengadilan belum juga dimulai. Maka kelompok ini menghadap kepada Nabi Adam dan bertanya kepada Adam, "Wahai Adam, tolonglah menghadap kepada Allah. Kapan pengadilan dimulai?" Apa kata Nabi Adam alaihissalam? "Wahai saudaraku," kata Nabi Adam, "wahai saudaraku, aku tidak berani berjumpa dengan Allah. Aku malu berjumpa dengan Allah." Kenapa aku malu berjumpa dengan Allah? Karena selama aku hidup, aku pernah memakan yang haram sekali. Makanya aku tidak berani berjumpa dengan Allah. Aku malu berjumpa dengan Allah, kata Adam alaihissalam. Maka saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Nabi Adam saja sekali makannya haram selama hidupnya, tidak berani berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Bagaimana dengan kita yang hampir setiap hari makan yang haram, makan yang haram, minum yang haram, dan selalu berbuat yang haram? Maka tidak akan bisa mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Nabi Adam? "Wahai saudaraku, tolonglah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian kelompok ini langsung menghadap kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika kelompok ini bertemu dengan Nabi Ibrahim, langsung berkata, "Wahai Ibrahim, engkau adalah kakek seluruh para nabi. Untuk itu tolonglah menghadap kepada Allah, kapan pengadilan dimulai? Berdoalah kepada Allah, kapan pengadilan dimulai?" Apa kata Nabi Ibrahim? "Wah saudaraku, aku malu berjumpa dengan Allah. Aku tidak berani berjumpa dengan Allah," kata Nabi Ibrahim. Kenapa? "Aku malu berjumpa dengan Allah, aku tidak berani berjumpa dengan Allah, karena selama aku hidup, aku pernah berbohong sekali," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku muslimin muslimat, Nabi Ibrahim saja sekali berbohong selama hidupnya,
ia tidak akan berani berjumpa dengan Allah. Dan Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Dan Allah pun tidak mendengar doanya. Karena sekali berbohong dalam hidup, bagaimana dengan kita yang hampir setiap hari berbohong, tidak pernah jujur dari segi apapun? Maka di padang mahsyar kelak nanti tidak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun pernah berbohong, tetapi ketika kita bertobat nasuha, bertobat benar-benar bertobat, maka semua dosa yang telah lalu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi baru lahir. Kalau kita benar-benar mau taubat, itulah keuntungan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Tolonglah menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu kelompok ini langsung menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam dan berkata dan bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, engkau adalah nabi dan rasul. Tolonglah menghadap kepada Allah. Kapan pengadilan dimulai? Kami sudah kepanasan, wahai Nuh. Kita kepanasan di padang mahsyar nanti karena dosa kita terlalu banyak, sedangkan pengadilan belum dimulai." Kelompok itu bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, engkau adalah nabi dan rasul. Tolonglah menghadap kepada Allah. Kapan pengadilan dimulai?" Maka semua itu orang menangis, gelisah, sedih. Sedang pengadilan belum juga dimulai. Maka apa kata Nabi? "Wahai saudaraku, aku pun tidak berani berjumpa dengan Allah. Aku malu berjumpa dengan Allah," kata Nabi Nuh alaihissalam. "Kenapa saya malu berjumpa dengan Allah? Karena saya pernah diutus menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak akan disembah selain Allah, sedangkan anakku durhaka. Sedang anakku satu orang melawan kepadaku, tidak mau mendengar kataku, sedangkan satu orang anakku tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun tidak berani berjumpa dengan Allah, dan Allah pun tidak mau berjumpa denganku." Saudaraku muslimin muslimat, Nabi Nuh saja rasul dia. Sekali dia berbuat dosa, satu orang anaknya yang tidak mau bertobat, satu orang anaknya yang tidak mau menyembah Allah, dia tidak berani berjumpa dengan Allah, dan Allah pun tidak akan bisa mendengar doanya. Tidak mau Allah mendengar doanya. Apalagi kita memiliki banyak anak, memiliki 4 orang anak, 1 narkoba, 2 kawin lari, 3 mencuri, yang keempat tidak pernah sholat. Bagaimana? Jadi, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita malu memiliki anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh itu bisa membawa ibu dan bapaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah, ketika itu Rasulullah SAW ingin menjumpai suatu tempat, ingin mengunjungi suatu tempat. Maka ketika Rasulullah mengunjungi suatu tempat dengan para sahabat, ketika Nabi sedang perjalanan, kemudian Nabi melewatkan makaman, melewat kuburan. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, ayo cepat-cepat berjalan, cepatkan jalan, panjangkan langkahmu di sini." Ketika Nabi melewati kuburan. Kemudian pas Nabi pulang, melewati ronde itu juga, melewati jalan itu juga. Pas ketika melewati kuburan, maka para sahabat cepat-cepatlah berjalan, karena disuruh oleh Nabi ketika berangkat terlebih dahulu. Kemudian pas pulang kata Nabi, jangan kencang-kencang, pelan-pelan, gak apa-apa, pelan-pelan, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tadi pas kita pergi, kami kau suruh cepat berjalan ketika melewati kuburan? Dan kenapa pas kita pulang, kami kau suruh lambat ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, andaikan engkau diberi pendengaran seperti pendengaranku, tadi aku mendengar ada seorang ayah yang sedang disiksa dalam kubur oleh para malaikat. Kemudian pas kita pulang, aku mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwasanya ayahnya tidak lagi disiksa oleh para malaikat. Kenapa? Karena tidak mungkinlah ayahnya disiksa dalam kubur sedangkan anaknya sedang membaca
Bismillahirrahmanirrahim ketika di dunia. Baru anaknya membaca bismillah, basmalah ketika di dunia, ayahnya tidak akan diazabkan oleh malaikat dalam kubur. Apalagi anaknya membaca Al-Quran di atas dunia, sholat di atas dunia, berdoa di atas dunia, maka ayahnya, orang tuanya akan selamat dalam kubur atas pertolongan anak yang soleh. Jadi daripada itu, wahai bapak ibu sekalian, jangan kita malu memiliki anak yang soleh dan soleha. Karena dia, walaupun kita berjudi, kita banyak dosa, tetapi kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, kita dapat dibantu oleh dari kesolehannya. Masya Allah. Jadi waktu itu datanglah seorang suatu kelompok ini menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau adalah Nabi dan Rasul. Dari tadi kami mengadu kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kami tidak ditolong ya Allah. Kami tidak ditolong ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah menghadap kepada Allah. Kapan pengadilan dimulai? Apakah Rasulullah mengelengkan kepalanya juga? Apakah Nabi Muhammad tidak bisa menolong kita di padang mahsyar nanti? Apa kata Rasulullah? Wahai saudaraku, tenang, duduk. Aku akan bantu kalian. Aku akan berdoa kepada Allah. Disinilah mukjizatku berlaku. Dimana ketika saat ini, semua doa, semua suara manusia, semua suara makhluk tidak didengarkan oleh Allah kecuali suaraku. Itulah mukjizat yang masih berlaku sampai saat ini. Aku akan berdoa untuk kalian. Tenang, duduk kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Duduk. Ketika kelompok ini duduk, maka Rasulullah langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku ya Allah. Bukalah pengadilan ya Allah. Apa kata Allah? Ketika datanglah nur, cahaya-cahaya dari Allah menjawab doa Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, aku mendengar doamu. Akan kukabulkan doamu sekarang juga. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, siapkan alat-alat untuk buka pengadilan, akan segera dimulai. Maka dari itu, semua para sahabat terdiam. Lama-lama adalah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah semua manusia di padang mahsyar ini mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai umatku, wahai sahabatku, maaf, tidak semua orang yang bisa kutolong, kecuali orang-orang yang sering di dunia mengucapkan bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk golongan yang ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh